Jemaat Tuhan, Shalom. Terpujilah Tuhan yang terus menamurahkan kehidupan bagi kita, sehingga kita boleh berkarya melayani sesama kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan dengan menggunakan tata ibadah bentuk kebaktian penyegaran iman yang dirangkaikan dengan syukur HUT PI ke-189, pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Bons Manengkei, Master Teologia. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, diundang jemaat untuk berdiri. Karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 yang begitu berat, kita dimampukan untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Atas kemurahan Tuhan, 189 tahun yang lalu, orang-orang di Minahasa boleh menerima Injil keselamatan. Dan sampai saat ini, kita boleh hidup dalam iman akan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, namun bangkit dan mengalahkan maut. Dengan darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita melakukan ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kudus Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari dalam ucapan syukur kita atas kemurahan dan kasih-Nya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Walaupun saat ini dalam situasi yang begitu sulit, biarlah kiranya kami senantiasa hidup di dalam ucapan syukur dan dengan iman bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Dan tertahbislah kiranya ibadah syukur ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita nyatakan syukur dan sukacita kita dengan menyanyikan pujian Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidup. Mari sekali lagi dengan sukacita kita angkat pujian ini. Kidung yang merdu di hatiku. Merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sepenuhnya sadar, walaupun kita sudah menerima keselamatan, kita masih saja jatuh dalam dosa, ketidaktaatan, kesombongan, ketidakjujuran, dan masih banyak hal lain yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita merasa tersakiti, dan ketika kita dihakimi, begitu sulit bagi kita untuk mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Sementara kita sendiri melakukan banyak kesalahan kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Mari saat ini kita datang kepadanya. Secara pribadi, masing-masing kita berdoa, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Dia. Biarlah jemaat boleh berdoa secara pribadi dan singer akan mengiringi dengan pujian. Mengampuni. Biar kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, meminta Tuhan mengajari kita bagaimana cara mengampuni dan mengasihi orang lain, dan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada
disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Di dalam nama Yesus, kami bawa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur karena kita punya Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia yang adalah Raja di atas segala raja, mau datang ke dunia demi untuk kita, demi untuk keselamatan kita. Dia sudah mau menanggung dosa kita di atas kayu salib dan memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita puji nama Yesus. Kita bersyukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan pujian, ku angkat selalu bersyukur. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah dengan tulus, dengan penuh kasih mau melepaskan kita dari segala dosa kita, menanggung segala dosa kita. Akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku. Dan sekali lagi kita angkat pujian ini, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku Membuat tentram, membuat hatiku tentram. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita sungguh bersyukur karena kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjaga dan menyertai kita selama hari-hari ini kita melewati pandemi COVID-19. Dan ada satu perkara yang luar biasa yang juga Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena di 189 tahun yang lalu Tuhan sudah mengirimkan orang-orang untuk mengenalkan Injil di Tanah Minahasa. Mari bersama-sama kita dalam penghayatan akan kasih Tuhan dalam perjalanan penginjilan dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Dan jemaat disilakan duduk.
Tanggal 12 Juni adalah salah satu momen sejarah yang terus terpatri di hati sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sebab ini adalah awal sejarah penginjilan gereja bagi orang-orang di tanah Minahasa. Sebuah momentum yang mengubah wajah Minahasa menjadi lebih manusiawi dan beradab. Melalui para penginjil, orang-orang di Minahasa dengan iman mengaku Yesus adalah Tuhan, diajar dan dididik untuk hidup dari iman. Tuhan Allah memberkati Minahasa dengan Injil yang membebaskan Minahasa dari belenggu keterbelakangan, penyembahan berhala, kebodohan dan kemiskinan. Waktu terus bergulir tanpa terasa. Di hari Jumat yang lalu di tanggal 12, kita sudah memperingati dan merayakan 189 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Dari benih yang kecil, kemudian tumbuh, bertunas, dan kemudian menjadi pohon yang besar, rimbun dan berbuah. Demikianlah gereja Tuhan ini memulaikan tugas pelayanannya di tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kita percaya semua yang kita lalui selama 189 tahun ini ada dalam kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita. Mari kita angkat pujian syukur ini. Tuhan, Kau Gembala yang baik. Baptisan Kudus.
pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa, sebagaimana terungkap dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang dimaksud dengan bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Jadi mengabaikan baptisan anak-anak sama halnya dengan mengabaikan perintah Yesus Kristus, kepala gereja. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian, sebagaimana terungkap dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan. Menurut 1 Petrus 3 ayat 18 hingga 22, bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam dalam hati kita dan anak-anak kita, supaya kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Kidung Jemaat 304 bait yang pandang ya Bapa dalam rahmat. Kami umatmu
dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Selamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Saya saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, inilah kami ya Tuhan, umat gembalaanmu yang boleh ada dalam persekutuan peribadatan di rumah Tuhan saat ini, mau melaksanakan satu sakramen baptisan yang kudus bagi anak yang terkasih, Amora, Siandra, Gabriela, Gerung. Sekiranya apa yang boleh kami kerjakan saat ini menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk anak ini, keluarga yang ada, bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Umat gembalaanmu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita datang pada janji baptisan, pembacaan orang anak baptis, orang tua dan orang tua baptisan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kepada yang disebutkan namanya, harap berdiri. Nama anak Amora, Sandra, Gabriela, Gerung. Tempat tanggal lahir Balikpapan 14 Juni 2014. Nama orang tua, ayah Doni, Dani, Gerung, AMD. Ibu Norma, Yulia, Mait. Saksi-saksi baptisan, Jones, Andris, Mait, SH. Yuliana Asad, SH. Franky Agustinus Rawung. Siska Veronica Mait. Yunita Yeni Patricia Mait, AMD Kep. Natalia Mariana Posuma. Priska Kristiani Londa SPT. Denny Tampi. Nurse Grace Natalia Rau Eskep. Christian Yonatan Lendombela. Dan yang ke-11 Angelina Christine Mait.
untuk anak yang dibaptis, orang tua kandung dan orang tua baptis, silakan mengambil tempat di depan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan dan kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara harus yang diundang ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptis memohon pembaptisan anak-anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, ada Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak-anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga mereka atau anak ini akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan. Apakah jawaban saudara-saudara? Kidung Jemaat 304 bait yang ketiga, kiranya oleh Roh dan Firman. Puji-pujian
orang tua dan orang tua baptis. Silakan kembali ke tempat. Marilah umat Tuhan, kita semua yang ada dari berbagai tempat, baik dalam gedung gereja ini, maupun di sekitar gedung gereja ini, atau di mana saja umat Tuhan berada, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Dalam perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa yang memasuki usia yang ke-189 tahun, kami mensyukuri atas kasih Tuhan bagi kami, umat Kristiani yang ada di tanah Malesung atau Minahasa ini. Injil-Mu ya Tuhan boleh bertahan dan boleh menghasilkan buah-buah kebenaran, termasuk di dalamnya dibangunnya lembaga-lembaga pendidikan Kristen, yang di dalamnya pendidikan itu harus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Ya Tuhan, di saat kami datang bersekutu, beribadah padamu, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman itu abadi dan merupakan sumber kehidupan kami. Karena itu bentuklah hidup kami ini dengan memahami secara baik dan benar melalui anugerah hikmat dalam Roh Kudus. Sehingga kami mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu lewat firman. Dalam firman yang boleh kami aktualisasikan dalam hidup kami. Baik itu dalam pikiran, ucapan dan tindakan sesuai dengan amanat-Mu, perintah-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita akan membaca firman dalam Alkitab, dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku,
tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Tema perenungan firman kita saat ini ialah tetaplah bersyukur dalam segala hal. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua sedang menikmati hidup ini karena karya Tuhan, karena perbuatan Tuhan, karena keajaiban Tuhan, karena mujizat ilahi Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam peringatan Hari Pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa, gereja Tuhan termasuk gereja Masehi Injili di Minahasa patut untuk bersyukur menikmati hidup ini karena segala karya besar Tuhan, kemurahan Tuhan, keagungan Tuhan patut kita semua permuliakan selalu dalam kita menjalani hidup bersama dengan Dia. Kalau Injil iman kita boleh dikuatkan karena Injil Yesus Kristus. Kalau pendidikan di tanah Minahasa ini boleh bertumbuh dan berkembang dan boleh menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran, dan sumber daya manusia yang luar biasa handalnya. Meskipun kita perlu banyak berefleksi diri akan apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Apakah kita banyak merenung dan memahami akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan yang begitu mulia dan agung dalam hidup kita. Marilah kita belajar. Marilah kita mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri apa yang seharusnya kita jalankan dalam hidup ini sebagai hamba Allah. Seorang pendeta seperti saya, para penatua, syamas, termasuk guru-guru agama, termasuk jemaat Tuhan. Karena pada dasarnya kita semua adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Walaupun dalam gereja kita ada aturan yang disebut pelayan khusus, samas, penatua, guru agama, pendeta, dan
pelayan secara keseluruhan. Orang semua, kita semua yang harus berada dalam garda terdepan. Mewujud menyatakan firman Allah dalam hidup ini. Karena firman itu, Kristus itu patut kita agung-agungkan, permuliakan sebagai Allah yang hidup. Yang luar biasa selalu menghentar umat Tuhan, saudara dan saya dalam hidup keberimanan kita. Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita menyimak bacaan Alkitab, dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 tadi yang sudah dibacakan, memberikan satu gambaran. Siapakah sesungguhnya Allah itu? Jadi sebagai umat Kristiani, umat Tuhan, harus memahami keberadaan Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang selalu membuat kebaikan, kebajikan bagi kita semua. Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan penguatan dan penghiburan selalu dalam hidup ini. Allah dalam segala eksistensi atau keberadaannya adalah sosok pribadi yang menakjubkan. Sosok pribadi yang agung. Sosok pribadi yang maha mulia. Kita tidak bisa menjangkau Allah hanya dengan memanfaatkan kemampuan kita, rasionalitas kita, tapi karena keimanan kita, kekuatan spiritualitas kita, Roh Kudus, sehingga kita akan memahami maksud Tuhan yang selalu mau mengajak kita, mau menghentar kita untuk bagaimana punya karakter Kristiani yang baik di matanya. Sama halnya dengan adik Amora tadi. Peran dan fungsi orang tua dan orang tua baptis itu sangat penting. Jadi jangan dipikir saya siap sedia, saya bersedia. Tapi bagaimana tanggung jawab iman saudara untuk memantau, untuk bagaimana bersama-sama dengan orang tua yang ada dalam rangka pendampingan, mengarahkan anak itu supaya sekiranya dapat bertumbuh secara iman, secara rohani, dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Rajin bergereja dalam persekutuan umat Tuhan, sekolah minggu. Rajin bersaksi, karena kesaksian hidup itu sendiri terpenting. Dan bagaimana contoh yang baik yang harus ditanamkan oleh orang tua dan orang tua baptis itu sendiri. Dan yang ketiga, diakonia, melayani. Melayani lebih sungguh. Kesungguhan hati kita dalam segala kelebihan dan keterbatasan kita. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang hebat, yang luar biasa, yang tidak mempunyai satu kekurangan dalam hidup ini. Kita bicara lagi tentang Allah. Kita kembali ke apa yang kita mau sampaikan, yang saya mau sampaikan saat ini. Allah itu cemburu, marah, itu wajar. Marah terhadap perbuatan salah, dosa, tetapi pada dasarnya Allah begitu menyayangi, mencintai umat manusia, kita semua sebagai umat gembalaan Allah. Yang jelas, Allah tidak menghendaki saudara-saudara dan saya, kita semua, umat manusia jatuh ke dalam kubangan dosa. Tetap begitu terus hidup sebagai pendosa, tapi ada pemulihan, ada pembaruan, ada pertobatan selalu di dalam Dia.
Itulah sebabnya concern-nya Allah, kepedulian Allah yang siap selalu mau merangkul saudara dan saya, merangkul kita semua, umat manusia menjadi umat gembalaan Allah. Agar kita tidak tersesat, kita tidak terjerembab terus dalam lumpur dosa. Yang tadi saya katakan kubangan dosa. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Sesungguhnya bacaan Alkitab saat ini yang sudah dibaca dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 ini berisi semacam pengakuan iman, pengakuan kepercayaan atas tuntunan tangan Allah terhadap umat ciptaannya, manusia, saudara dan saya. Sebagaimana ungkapan firman Tuhan, bahwa sebuah pengakuan iman, percaya umatnya harus terjadi secara total, yang setengah-setengah. Karena Tuhan Allah adalah keselamatanku dan mazmurku. Dalam bacaan Alkitab tadi dan juga dalam Mazmur 12 ayat yang kedua. Hal yang sama diungkap juga dalam Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Anda dan saya selamat karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejagoan kita, keperkasaan kita, kemampuan kita, tapi karena Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus, dan dialah penyelamat yang sebenarnya yang harus ditaati oleh setiap umat Allah di dunia ini. Saudara-saudara, keselamatan itu digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan Allah nyatakan, perbuat dalam hidup kita semua. Dan yang jelas, mata air Tuhan itu adalah sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan. Dan itu sangat penting. Kehidupan dan kesejahteraan untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Sebagai orang beriman yang mengamankan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Di mana semua mendapatkan bagian masing-masing dan harus dan patut untuk bergembira, menikmati hidup ini sebagai rasa syukur. Makasih banyak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan berkat kepada saya dan keluarga saya, dan termasuk keluarga yang boleh melaksanakan, membawa anaknya melaksanakan satu baptisan yang kudus. Sakramen baptisan yang kudus. Yang harus dikuduskan selalu dalam hidup ini. Jadi jangan pernah berbicara ada baptisan yang kedua. Baptisan hanya sekali seumur hidup. Ingat baik-baik ini. Kalau ada gereja atau pribadi atau hamba Tuhan yang bicara boleh dibaptis kembali, itu salah besar di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak mengenali hal-hal yang manusiawi yang selalu dilakukan dalam hidup kita. Cuma dalam rangka gagah-gagahan. Cuma dalam rangka supaya sekiranya saya itu boleh katanya pindah gereja sini, pindah gereja situ. Harus kuat dan kokoh. Gemim harus memancarkan kebenaran ilahi yang benar dan sebenarnya di mata Tuhan. Bukan cuma bicara di mata masyarakat atau di mata orang. Tapi di mata Tuhan yang patut
untuk kita junjung tinggi, permuliakan selalu dalam hidup kita. Jadi air mata, mata air yang dimaksudkan ini sebagai mata air keselamatan yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sepertinya ajakan, nasihat, motivasi, di mana Yesaya berusaha supaya sekiranya umat Allah di perantauan, umat Allah yang sedang bergumul karena pembuangan yang ada, harus bersyukur dalam segala hal. Jadi jangan karena ada pesta, jangan karena hari ulang tahun, termasuk Amora berhari ulang tahun juga ya, hari Minggu. Hari ini. Saudara-saudaraku, marilah kita merefleksikan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Maka dengan demikian, madah bakti, ungkapan puji-pujian terungkap terjadi dalam kemuliaan nama Tuhan yang banyak membuat keajaiban, mujizat, keselamatan baginya, bagi Allah yang termulia dalam hidup saudara dan saya, kita semua. Dengan ekspresi selanjutnya, ini selanjutnya, the next, ialah Tuhan yang Maha Kudus, Israel ada di antara kita. Ada bersama-sama dengan kita. Umat gembalaannya, sehingga umatnya, kita, saudara dan saya, mengungkapkannya dengan riang gembira. Demi kemuliaannya yang tinggi luhur, sebagaimana diungkap dalam bacaan Alkitab ayat yang terakhir atau yang ke-6. Sebenarnya jika kita mau menyimak apa maksud pembacaan Alkitab, maka itulah bagian dari pengalaman seorang Yesaya dalam kitab Yesaya ini. Bahwa di tengah-tengah kemulut kehidupan, ternyata Tuhan sudah mengatur yang terbaik, memberikan satu pemulihan, memberikan satu keselamatan bagi umatnya, bagi umat Israel dalam segala angkatan mereka yang terjadi zaman itu. Jadi mereka harus menikmati kesukacitaan, kesenangan di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Sesulit apapun hidup mereka. Termasuk kita semua sekarang ini kan. Jadi di balik tekanan dan penindasan dan penjajahan, ternyata masih ada kesejukan hati, ketenangan, kesenangan yang diberikan kepada umat gembalanya Israel. Jadi masih ada support. Karena firman Allah yang mengekspresikan, sehingga Yesaya pun harus bicara demikian. Bukan karena Yesaya hebat atau Yesaya pintar, tapi karena Roh Kudus yang memberikan hikmat sehingga Yesaya mampu menuangkan segala sesuatu dalam karya tulisnya. Amin. Tuhan berkati kita. Konteks masa lampau di zaman Yesaya justru menyebabkan umat pilihannya menjadi bangsa yang kuat di perantauan di saat mereka berada dalam pembuangan jauh dari negeri mereka, tanah perjanjian Allah, termasuk kota kebanggaan mereka, Yerusalem. Tapi mereka sedang dipersiapkan dan mempersiapkan untuk masuki gerbang kerajaan Allah, Yerusalem yang baru. Mari kita berusaha siapkan semuanya itu. Bukan cuma ngopi di sana, tanah perjanjian, dan kita siapkan untuk
bagaimana keimanan, ketaatan kita mendekatkan diri ke tahta hadirat Allah yang suci dan maha kudus. Sedang hanya dalam konteks kekinian, gitu. Kebetulan masih ramai dengan wabah penyakit atau wabah penyakit pandemi, corona atau COVID-19 yang membuat kita tersiksa, membuat kita susah. Dalam ruangan kita mesti pakai masker, dimanapun kita pergi harus pakai masker, rajin cuci tangan, mandi-mandi. Kalau malas mandi, harus rajin mandi. Kalau perlu boleh 5-10 kali mandi. Bagaimana kita berusaha? Berusaha supaya menjaga kesehatan kita. Termasuk kesehatan iman kita. Ketaatan kita. Mungkin juga banyak hal-hal yang tidak baik, tidak benar, dosa yang kita berlakukan dalam hidup ini. Termasuk saya dan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Namun saudara-saudara, inilah ujian iman dari Allah yang ilahi yang membutuhkan kita semua bertobat, berbalik arah, metanoia, dan hidup dalam kebenaran dan keadilannya. Hidup dalam kebenaran Allah dan keadilan Allah. Agar keselamatan itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang, akan ada dalam tatanan kehidupan kita sebagai pribadi orang percaya. Ia tetap berkarya dan adil dalam menjadi air kehidupan. Allah tetap menjadi air kehidupan dalam dunia bagi kita semua yang hidup dalam dunia yang fana ini. Saudaraku yang disayang Tuhan, hidung puji-pujian kepada Tuhan Allah terjadi atas kesetiaannya, dinyatakan oleh Nabi Yesaya, karena Nabi Yesaya setia. Mata air kehidupan, pemberi kesegaran berupa anugerah, kesukacitaan, kegembiraan, di mana ia sebagai seorang penyair, penulis naskah ini, tetap berkomitmen untuk berusaha hidup benar, sebenar-benarnya, karena Tuhan menghendaki demikian. Hal ini berarti semua yang dinyatakan Allah berisi penguatan dan upaya Allah dalam rangka support, mendorong umat Tuhan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Allah yang Maha Kudus, Allah yang absolut. Oleh karena Allah selalu merindukan umatnya hidup dalam kasih karunia-Nya, keselamatannya, kekekalannya dalam hidup kita. Jikalau kita menelaah situasi masa kini dalam tatanan new normal, era new normal, maka pandemi virus Corona 19 ini merupakan peringatan. Kita diingatkan untuk lebih taat dan setia untuk menampilkan dan mencerminkan citra keimanan sebagai satu komunitas masyarakat imago Dei, masyarakat yang sesuai dengan teladan Allah, citra Allah yang Maha Kudus sebagai umat gembalaannya, yang harus menikmati suasana sorgawi yang kekal dalam iklim pandemi Corona masa kini. Boleh, tapi kita harus bagaimana menjalani hidup dalam tatanan kehendak Allah yang Maha Mulia, firman Allah yang Maha Kudus. Disinilah seharusnya saudara dan saya mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, dan
berusaha menanamkan nilai-nilai moral bagi dunia ini. Nggak usah ekstrim. Nggak usah berpikir saya benar, mereka salah, atau orang lain salah. Tapi bagaimana mengayomi diri itu sendiri sebagai gereja yang tetap maju melangkah dan menghasilkan buah-buah yang benar di tengah-tengah jemaat Tuhan atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita pergi dan berada. Dengan refleksi diri yang betul-betul penuh dengan tanggung jawab dalam memberikan isi apa yang disebut dengan shalomisasi. Shalom Allah, upaya membawa shalom itu sendiri bagi orang-orang yang ada di tempat ini, dimanapun Anda pergi dan berada, menyampaikan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Kalau itu salah, jangan backing saudara-saudara. Kita diingatkan selalu. Immanuel, Allah beserta kita. Sola Gratia. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama tadi akan terus menguatkan kita dan terus memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan selama 189 tahun. Sehingga kita boleh mengenal Injil. Dan saat ini kita tetap berpegang pada Injil dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kita akan berdoa syukur dan bersyafaat bersama, dan doa akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Stephen Bons Manengkei, Master Teologi. Mari kita berdoa. Dalam kasih, rahmat dan cinta-Mu Tuhan, menghentar umat-Mu mengalami suasana penuh syukur. Kami yang beribadah kepada-Mu, terutama dalam peringatan dan perayaan di hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang tepatnya berlaku hari Jumat,
12 Juni yang memasuki usia ulang tahun yang ke-189 tahun. Kami berdoa bagi anak Amora yang tadi sudah menerima sakramen baptisan yang kudus. Lengkapnya Amora, Chandra, Gabriela, Gerung. Siapkanlah anakmu ini, ya Tuhan. Jadi anak yang taat dan setia. Selalu mengandalkan Engkau selalu dalam hidup ini. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai anak Tuhan. Dalam pendampingan orang tua dan orang tua baptis. Bagi jemaatmu yang berhari ulang tahun kelahiran seminggu berjalan ini. Di antaranya Eva Purayo, Harli Yanilinu, Jaden, Jamie Tinggogoy, Syulce Wongkar, Hendra Franky Montolalu, Yoses Daniel Wibowo, Yulio Emor, Donald Franky Mait, Ferry Kumendong, Angelin, Yeni Tuela, Yosua Email, Yuniat, Daud Ajadan, Jamie Paat, Ferdinand Supit Mait, Petrus Lunanuwu, Yesi Terok, Daniel Linuk Mait, Jamie Raintung, Mario Hengki Langitan, Jay Tasik, Yunier Anas, Johnny Ferry Wawor, Stardo Mait, Lovely Gerung, Jamie Oroh, Javier Jonathan Runtu, Yani Yakobus Limpele, Mary Nantiri SE, Adriana Paendong, Yulin Paendong, Johnny Pongo, Sarce Sheni Timbuleng, adik Amora Chandra, Gabriela Gerung, Ronaldo Yordan Poluan. Juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun perkawinan, bahkan keluarga-keluarga yang bersyukur lainnya. Bagi anakmu, Amora berkati dan tuntun dia selalu Tuhan. Ya Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk wabah penyakit corona yang terjadi di dunia ini. Bagi mereka yang telah kena wabah penyakit ini, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Bagi para medis yang menempati garda terdepan untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, tolonglah mereka, ya Tuhan. Bagi kami warga masyarakat, hindarkanlah kami dari semua sakit penyakit ataupun kecelakaan ataupun bencana alam. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia, Presiden kami yang kami cintai, Bapak Insinyur Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga kami cintai, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur yang kami cintai, Gubernur Bapak Oli Dono Kambe, SE dan Wakil Gubernur, Penatua Dr. Andas Stefan Kando, pemerintah Kota Tomohon, Wali Kota Bapak Jimmy Feidi Eman, dan Wakil Wali Kota Ibu Shirley Adeline Sompotan. Tuhan berkati pemerintah kami, termasuk di dalamnya pemerintah Kelurahan Kolongan dan Kolongan 1. Kolongan Bapak Yunus Andris Mait dan Kolongan 1 Bapak Nofri Pio. Tuhan berkati mereka berdua. Bahkan pemerintah yang ada yang lain yang ada. Kami mau berdoa juga untuk pemimpin gereja kami.
mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Penatua Dr. Hein Arina MTH, para wakil ketua, sekretaris, para wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan kelima anggota BPMS. Kami berdoa untuk semua badan pekerja majelis wilayah, semua badan pekerja majelis jemaat teristimewa di jemaat kami, Jemaat Gemim Elim Kolongan, wilayah Tomohon 1. Kami mau berdoa untuk mereka yang tetap eksis bekerja di ladang Tuhan, yakni para pendeta, guru-guru agama, para penatua, para syemasi, bahkan warga jemaatmu, para hamba Allah yang selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas kerja kepelayanannya dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk panitia hari besar atau hari-hari raya gerejawi tahun 2020 yang tetap berusaha mengupayakan acara live streaming saat ini. Bahkan ketiga TV kabel yang ada, M-Vision, TV Surya Santosa, dan TV Kuranga. Dengan jiwa besar kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada dalam ruangan ini. Termasuk mereka yang bertemu, semua yang melaksanakan tugas kerja kepelayanan kami saat ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita menerima Injil dan mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kepada kita diberikan tanggung jawab yang besar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih terhilang. Kita melayani karena Yesus terlebih dahulu sudah melayani kita. Kita melayani, memberitakan Injil, dan menyatakan kasih kepada sesama sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Siapkan hati kita sehingga kita bisa bernyatakan dengan iman, ini aku, utuslah aku. Mari kita angkat pujian ini, kabarkan Injilnya. Biarlah dengan pujian ini akan memberikan semangat bagi kita, terus membuat kita berkarya melayani untuk mengabarkan Injil Tuhan di seluruh dunia. Terimalah berkat dari Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian.
Jemaat Tuhan, hanya dalam tuntunan Tuhan sendiri kita boleh beribadah saat ini. Semoga apa yang kita lakukan dalam peribadatan ini berbau harum dan berkenan di hati Tuhan. Dan semoga peribadatan ini juga akan membawa sukacita, damai, dan berkat bagi kehidupan kita masing-masing.